proses syutingnya tentu saja menegangkan, seperti semenegangkan yang tadi, karena kita harus dealing dengan begitu banyak technical issue. Itu baru pertama kali saya melakukan itu, dan seperti untuk banyak orang juga ini baru pertama kali kita melakukan syuting dengan menggunakan pesawat. Tapi sejujurnya saya surprise itu berjalan dengan sangat lancar. Maksudnya memang kita sempat agak mundur karena ada alat yang belum siap gitu, tapi begitu siap, oh ternyata begitu dilakukan enak gitu. Semua sistemnya sudah siap, tim-tim yang bekerja secara teknis maupun pemain-pemainnya juga ternyata bekerja dengan sangat baik gitu. Jadi yang awalnya saya deg-degan ini mau digimanain, tapi ternyata begitu dilakuin, oh ternyata oke, dia bisa begitu lancar. Waktu juga tidak tidak banyak yang mundur, lagi ada satu hari ya mundur implementasi, tapi yang lainnya sih oke. Secara teknis bisa dibilang cukup berhasil. Terima kasih. Suara dari mana dan pertanyaan itu? Halo, selamat siang. Nama saya Iqbal dari Volix Media. Saya hari ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk siapa aja yang udah baca novelnya. Tadi kan Mas Niksak udah sempat mention. Mau tanya Mas, kira-kira di film ini tuh apa aja sih, kayak kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan dari novelnya mungkin mengejutkan Mas gitu. Dan menurut Mas kira-kira pendapatnya apa tentang perbedaan tersebut. Dan yang kedua mungkin buat semua cast juga, ini kan film ngupas tuntas soal tema kehilangan, penyesalan, dan mungkin kayak 5 stages of grief lah ya. Dan itu kan banyak banget hubungannya sama mental health kan. Terutama anak muda sekarang yang mental health tuh benar-benar diingatkan dulu lah ya, mental health, jaga terus. Nah, menurut kalian kira-kira film ini tuh what new stuff that you guys bring inside that kayak topik gitu in terms of mental health, kira-kira harapan kalian apa sih, kayak terutama untuk anak-anak muda, what do they get out of this movie gitu. Terima kasih. Novel secara benarnya sama, cuma mungkin kalau dari saya ya, karakter Dita itu di cerpennya nggak ada, jadi memang dibuat oleh Molly untuk diadaptasi ke sini. Selebihnya sih benarnya sama, cuman memang banyak karakter yang baru, dan Molly seperti mengambil esensi dari cerita pendek ini lalu dikembangkan menjadi sebuah film. Ada beberapa penokohan juga yang akhirnya hadir dalam bentuk simbol-simbol. Jadi memang karena kan ini bukan novel panjang ya, ini kan sebuah cuplikan, sebuah short story dalam sebuah. Jadi itu dikembangkan, dan yang menariknya adalah cara Molly untuk mempersonifikasi misalnya, atau menyimpulkan tokoh yang ada atau sebuah elemen yang ada di dalam cerita pendek itu menjadi terjemahannya menjadi bentuk yang lain. Tapi secara esensi tentu saja sama. Banyak akan beda sekali pengalamannya, karena pengalaman sinematiknya pasti sangat luas. Lalu untuk mental health ya, di sini di film ini memang bercerita tentang grief, atau cara bagaimana orang-orang yang melalui sebuah peristiwa yang begitu mengguncang emosi itu berbeda-beda. Dan itu mungkin bisa dilihat dari setiap tokoh yang ada di film ini menjadi sebuah kendaraan untuk kita melihat cara-cara orang itu seperti apa sih dalam mengalami kehidupan. Mungkin pesannya adalah bahwa it's okay untuk mengalami hal-hal yang ada yang negatif, dan setiap orang memiliki caranya masing-masing. Setiap orang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, hanya waktu yang bisa menentukan. Mungkin mau nebelin itu kali ya, nebelin itu. It's okay to give, dan nggak ada yang bisa menjudge cara bahkan berapa lama orang bisa melakukan. Kalau dari cara sih lebih ke
kamu temuin untuk jadi titik move on sih. Karena aku juga merasakan apa yang Zara rasakan, karena aku sebelumnya belum pernah merasakan kehilangan orang yang aku cintai, tapi baru-baru ini akhirnya ada juga gitu pengalaman itu, dan aku ngerti kenapa Zara begitu. Jadi harapannya semoga nanti selalu. Pasti. Kenapa aku lagi di Indonesia? Pertanyaan pertama mungkin ini kan Pak Pandu membahas soal harga pesawat. Pernah nggak sih dalam kejadian nyata merasakan maksudnya mungkin sekitar bola sudah melewati yang kemudian memicu sedikit traumatik atau pengalaman-pengalaman yang tadi disebutkan. Lalu kemudian kedua, aku mau tahu ini kan saat itu kan genre film di Indonesia makin banyak gitu, termasuk Pak Pandu juga termasuk yang lain gitu di Indonesia. Bagaimana teman-teman outcast terkait genre film di Indonesia yang makin banyak, dan bagaimana pandangan kalian tentang penonton Indonesia saat ini, apakah masih terkotak-kotakan dengan satu genre tertentu atau seperti apa? Terima kasih. Pertanyaannya apa tadi ya? Yang pertama pas pesawat. Ada nggak pengalaman? Dia takut Iya. naik pesawat. Iya. Itu bikin. Kalau terjelas pasti pernah ngalamin ya, di pesawat pasti ada rintangan, tapi alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang besar banget dan yang membuat trauma. Walaupun saya memang gak nyaman naik pesawat, tapi bukan karena ada trauma, pengalaman-pengalaman tertentu, enggak. Sejauh ini sebenarnya baik-baik aja, cuma memang pada dasarnya memang bukan orang yang kayak bisa santai aja di pesawat. Terus apa lagi deh? Yang kedua Genre. soal genre. Oh, tentang yang udah mulai beragam gitu. Ya tentunya senang ya, maksudnya pengennya memang kita juga sebagai pemain kan juga ingin juga punya kesempatan untuk memerankan karakter-karakter di genre film yang berbeda-beda. Dengan munculnya beraneka ragam ini ya kita tentunya senang. Kalau di kota-kota kan masih banyak penonton Indonesia yang masih memiliki genre tertentu, iya. Tapi kan kita juga harus optimis bahwa nantinya akan dengan semakin banyak pilihan, penonton juga semakin bisa memilih gitu, nggak cuma ditawarkan cuma satu jenis. Kalau satu jenis terus-terusan ya akan dunia itu aja kan. Tapi kan penonton film Indonesia juga sekarang udah pintar-pintar dan semakin banyak juga orang Indonesia yang percaya bahwa film Indonesia itu bagus. Karena kayak berapa tahun ke belakang masih banyak banget ketemu orang yang bahkan terakhir nonton film Indonesia itu kayak tahun 90-an gitu, dan kayak iya ada kayak kok orang Indonesia bisa bikin film kayak gini ya. Nah sekarang tuh udah mulai banyak orang yang percaya gitu bahwa Indonesia bisa bikin film yang bagus. Lain. Kalau saya mungkin kebalikan aja, saya cukup agak cuek sebenarnya. Suka naik pesawat. Alias pasrah ya. Walaupun memang ada beberapa peristiwa yang banyak ya, parah atau pesawatnya yang terjadi. Bahkan saya pernah melihat sebuah kecelakaan pesawat di dalam tahun sekitar 10 tahun lalu di sebuah airport di pesawatnya tidak jatuh tapi terbakar dan meledak. Jatuh. Ya, mesinnya kebakar lalu kemudian meledak. Mungkin kalau lihat berita nah itu saya lihat sendiri, dan waktu itu saya stuck di airport sekitar 9 jam bersih, dan habis itu saya harus terbang lagi. Itu lumayan. Iya, lumayan agak deg-degan di sini, tapi ya sekarang kalau sekarang sih saya yang kedua Ya, genre. Kalau genre film tentu semakin banyak dunia kita ini kan begitu banyak hal yang bisa diceritakan dengan cara yang begitu beragam. Jadi dan itu saya rasa baik buat industri juga ketika nonton ditawarkan terus sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, sehingga pertama nggak bosan, yang kedua juga
pemain, filmmaker bisa punya kesempatan untuk bercerita dengan film. Aku kalau naik pesawat takut enggak sih, tergantung sama siapa. Karena nggak pernah pergi sendiri. Kalau sendiri nggak berani, karena takut ada apa-apa. Wajar ya, itu manusia pasti. Tapi kalau ada mama, aku tenang-tenang aja sih. Kuncinya ibu. Terus kalau genre, aku sangat senang karena aku juga nggak sabar untuk melihat film Indonesia berjaya lagi. Bikin aku semangat juga untuk terus all out dalam setiap project-project aku gitu. Dan senangnya memang penonton Indonesia saat ini udah bisa mengapresiasi juga film yang memang bagus gitu. Dan banyak juga yang udah mulai sadar kalau kita harus lebih menghargai film Indonesia dulu dari film di luar gitu. Terima kasih. Silakan. Yang berat mana, dua-duanya itu berat, beda. Nggak bisa dibilang salah satu. Dua-duanya tuh punya muatan yang berbeda. Jadi kalau ditanya aku akan jawab dua-duanya sama-sama. Ketika kita mulai ya sama-sama usahanya untuk menghidupkan karakter itu sama gitu. Yang kedua ini mungkin excited banget karena dari Marlina saya baru syuting lagi sama Molly baru sekarang setelah sekian tahun. Itu sih. Tapi kalau muatannya sih sama. Favorit saya Caca main. Boleh cerita soal pengalaman mau itu? Oh, Itu dia dulu. Ya udah. Oh ya. Mungkin Niko Masya bisa. Ya kita ini film kedua saya bersama Molly, pertamanya tahun 2012. Lama. Ya. Itu kebetulan film keduanya Molly. Ya tentu ada perbedaan ya cara Molly bekerja. Kali ini filmnya juga lebih besar secara skala, lebih kompleks, pemainnya banyak, dialognya banyak. Kalau film sebelumnya saya bahkan hampir nggak ada dialog. Jadi pengalamannya tentu saja selalu menarik. Dia selalu punya keunikan dalam bertutur. Itu yang saya rasa sangat refreshing. Ini sekarang mau lebih mantap. Lebih mantap, mantap pol. Oke. Anjing. Terima kasih. Kriteria tentu mempertimbangkan cukup banyak hal. Yang pertama, biasanya yang paling klik itu apakah kalau visi dari sutradara atau dari filmmakernya itu nyambung sama saya. Saya juga setuju bahwa misalnya film ini cerita seperti ini harus diceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu karena saya percaya cerita sesimpel apapun, sesederhana apapun, tapi kalau dikemasnya dengan baik, itu akan menjadi sebuah tontonan yang menarik. Jadi buat saya sih jenis cerita atau tema itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi berat, tapi bagaimana cerita itu diceritakan, mungkin itu yang menjadi pertimbangan yang akan lebih bebannya lebih berat ke situ. Tapi yang utamanya adalah kalau saya biasanya saya sangat setuju. Iya, ini cerita ini memang harus diceritakan. Don't spill. Yang menit ke spill. Ketika baca awal udah terasa tuh ketika melihat dialog yang harus saya keluarkan, saya dialogkan, itu udah terlihat ini tidak sesederhana itu. Dan benar, ketika syuting itu
berusaha menyampaikan dialog itu seperti itu memang kata-kata yang keluar dari diri kita secara spontan, bukan kayak apa. Dan memang cara penulisan Molly untuk dialog-dialog agak berbeda. Enggak sesimpel, kadang-kadang membaca tuh harus ada yang harus saya tanya ke Molly, ini cara bacanya gimana? Ya, Patahan-patahannya iya, unik. kayak kok ini ada yang sampai saya tanya. Dan ketika syuting, contohnya ada dialog, ada scene sama Niko juga yang sampai take itu berkali-kali, ada sampai kali 10 kali dan kayaknya satu take akan iya. Terus kayak contohnya dia bisa gini, emosinya segitu tapi suaranya alami. Dan ketika diatur kayak gitu tiba-tiba keluar kayak kok berantakan lagi, kayak ulang lagi, kayak belum lagi. Jadi walaupun Molly mau bukan dulu, maksudnya bilang ke kita tuh membuat kita tetap tenang, tapi contohnya kayak gitu, kayak emosinya segitu suaranya pelan, atau gitu hal-hal detail kayak gitu yang nangis dari Molly. Dan seru sih. Pas setelah selesai ya, ketika jalani stres gitu. Kalau aku adegan yang wah susah nih. Itu adalah adegan yang dari awal udah diomongin sama Mbak Molly dan Mas Rama ke aku ketika aku datang ke kantor gitu. Ya. Ditanya, kamu siap nggak untuk adegan ini? Gitu. Karena itu sesuatu yang baru buat aku, dan aku dari hari itu ditanya, aku pikirin sampai hari itu tiba. Ketika hari itu tiba, badan aku gemeteran. Sampai semuanya ya, sampai kesini semua gemeteran tahu. Semua tapi Adegan kok apa saya itu? Ini yang Saksikan udah filmnya tahu di tanggal 2 yang udah Oktober. tahu bisa paham tapi nanti ya besok ya. Yang datang Terus kalian mengerti kenapa aku begini. Terima kasih. Di film ini banyak sekali dialog-dialog panjang dan monolog panjang. Yang seperti Caca ceritain tadi, banyak Molly itu menuliskan dialognya dengan cara yang tidak umum, tapi sebenarnya sangat masuk akal. Begitu kita pahami konteksnya. Tapi patahan-patahan, dialog, monolog itu memang sebuah hal yang tidak biasa. Tapi itu yang bikin jadi unik sih. Dan saya banyak buku-buku di sini. Jadi gue diminta untuk ya udah silakan mau berapa lama pun gitu. Iya. Kan pas mau menunggu. Peristiwa monolog panjang. Iya gitu. Iya sih. Yang di mobil juga kan panjang banget ya. Mobil, press conference. Iya. Bahkan kadang-kadang dia udah take, Molly maunya memang lambat cara bicaranya, dia udah lambat ya, rasanya udah lambat. Ketika itu bisa lebih lambat lagi. Itulah kira-kira, mudah-mudahan tidak terlalu sulit.